Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian pemanfaatan library-nya. Jadi di sini saya tunjukkan dulu ya. Jadi kita punya namanya matriks PY. Nah, ini harus kalian simpan pada direktori yang sama dengan berkas yang akan memanggilnya. Kalau tidak, kalian harus pindahkan agar bisa dirujuk dengan baik ya. Nah, sekarang kita punya fungsi print math tadi, punya fungsi new math, punya fungsi add math, punya fungsi sub math, punya fungsi new math-nya ada dua kayaknya, copy dua kali ini. Terus kemudian ada mulmath 1, mulmath 2, dan ada sudah semua ya. Oke, baik. Nah, sekarang di program utamanya untuk memanggil yang ini, kita di sini ada printmath sama mulmath 2 ya. Jadi printmath tadi yang ini, mulmath 2 yang barusan di bawah tadi ya. Jadi kita definisikan suatu matriks dengan menggunakan list, kita definisikan, terus kemudian kita bisa panggil. Di sini sudah tidak ada lagi fungsi-fungsi yang tadi, yang panjang tadi. Kita sudah pindahkan semua dalam matriks. Jadi berkasnya harus sama dengan namanya matriks, ini matriks titik PY, terus kita masukkan dalam variabel math, sehingga kita bisa rujuk semua fungsi yang ada di sini gitu. Jadi misalnya di sini sudah ada print math dan ada mulmath 2 ya. Sekarang misalnya kita mau definisikan M4 itu sama dengan math mulmath 1 dari M2 saja dikalikan 3 misalnya. Dikalikan A. A sama dengan 3. Sekarang kita print, kasih spasi kosong dulu. M4 ini sama dengan A kali M2 kali A. Ini M4. Kita lihat kalau A-nya 3, M2 ini berarti kita dapatkan 33, 36, 33 ya. Kita lihat saja. Oh, salah, maaf. Dapat 33, 36, 33. Jadi dengan ini kalian bisa mulai kalau kalian bikin program atau apa yang dirasakan bakal bisa digunakan lagi di tempat lain, kalian bisa mulai menabung, menyimpannya gitu. Nah, salah satu contohnya bisa perkalian matriks, operasi matriks ini. Nah, yang kurang dari sini adalah masih inverse matrix, kemudian transpose matrix, kemudian diagonalisasi. Jadi itu bisa kita buat, kita coba nanti akan kita buat. Nah, dengan kita telah buat itu, yang kemarin kita gunakan untuk pemrograman kuadrat sudah bisa kita lakukan tanpa perlu menggunakan NumPy. Nah, tapi begitu jumlahnya sudah besar, ada kemungkinan ini tidak efisien. Nah, si NumPy itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga lebih efisien dan lebih cepat, dan kadang-kadang bisa memanfaatkan bila prosesnya bisa paralel. Jadi pada saat itu kita tidak bicara matriks ukuran 20 kali 30, tapi misalnya ukuran matriks sejuta kali sejuta gitu ya. Yang dengan cara yang konvensional ini, dari dasar ini akan tidak efisien gitu. Belum lagi nanti kalau ada yang tertarik untuk masuk untuk tugas akhirnya di nuklir, itu ada namanya sparse matrix. Jadi ukurannya bisa sangat besar, tapi hanya ada 5 diagonal atau 7 diagonal yang isinya ada angka, sisanya 0. Nah, proses perkaliannya akan sangat tidak efisien, sehingga nanti akan dipakai cara-cara iteratif di mana masing-masing sel atau matriks yang hanya terkait yang akan dioperasikan, lainnya tidak perlu gitu. Karena ngapain kita mengalihkan semua elemen pada elemen itu isinya 0 saja gitu. Jadi tadi proses yang di sini, yang mulmath 2 ini kan proses seperti ini nih. Nah, bila matriks sparse matrix isinya misalnya ada 100 kali 100 baris, tapi sebenarnya hanya 3 kali 100, 300 baris yang ada isinya, sisanya 0. Kalau kita hitung semua 100 kali 100 ada 10.000. Cukup kita melakukan operasi dengan 300 baris, 300 elemen saja gitu. Nah, kira-kira demikian. Jadi kita akan lebih hemat, lebih menghasilkan pekerjaannya lebih cepat, dan hasilnya juga sama gitu, kira-kira demikian. Oke, baik, untuk materi ini sampai di sini. Terima kasih.